Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial Guide bagian ke-162. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Ye Yunfei menunjukkan kekuatan luar biasa yang melampaui logika, menghadapi lebih dari 1000 musuh termasuk ratusan ahli alam Yuan Hun dan bahkan ahli alam pembentukan ilahi. Di tengah medan yang dipenuhi mayat dan darah, ia membantai lawan dengan teknik mematikan, memanfaatkan Kunpeng, Tao Tie, serta pedang jiwa untuk menghancurkan musuh satu persatu hingga tersisa sedikit yang selamat. Para ahli yang tersisa diliputi ketakutan dan mundur, sementara Ye Yunfei menghadapi tekanan gabungan dari kekuatan besar tanpa gentar. Meski sempat terluka, ia mengaktifkan teknik terlarang yang meningkatkan kekuatannya secara drastis, membalik keadaan dan membunuh ahli tingkat tinggi. Ketika musuh akhirnya melarikan diri, ia berdiri sebagai pemenang mutlak, lalu mengambil alih seluruh aset keluarga Liu, mengubah Liu Cheng menjadi wilayahnya dan pusat kultivasi baru, sementara namanya menyebar sebagai sosok yang ditakuti dan dihormati. Kecemasan segera memenuhi wajah Jiang Yanran ketika pikirannya kembali pada situasi terakhir yang ia saksikan sebelum diselamatkan. Dengan nada yang syarat kegelisahan, ia menanyakan keadaan para ahli di alam pembentukan ilahi, seolah bayangan pertempuran itu masih membekas jelas di benaknya. Saat itu, ia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Ye Yunfei dikelilingi oleh lebih dari selusin sosok menakutkan yang berdiri di puncak kekuatan dunia kultivasi, dan kondisi itu tampak begitu kritis hingga hampir mustahil untuk dibalikan. Sejak diselamatkan oleh Hu Miao dan Huang Shang, ia terkurung di dalam menara pantom, terpisah dari dunia luar, tidak mengetahui bagaimana pertempuran itu berakhir. Ketidaktahuan itu membuat hatinya dipenuhi kekhawatiran yang terus menggerogoti. Namun, Ye Yunfei justru menanggapinya dengan tawa ringan, seolah apa yang terjadi sebelumnya hanyalah hal sepele. Ia menyampaikan bahwa beberapa ahli di alam pembentukan ilahi telah dibunuh olehnya, sementara sisanya berhasil ia usir. Nada suaranya tenang, hampir santai, seakan hal sebesar itu bukan sesuatu yang layak untuk dibesar-besarkan. Mendengar hal itu, Jiang Yanran dan ibunya langsung tertegun. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan yang sulit disembunyikan. Pikiran mereka seolah berhenti sejenak, mencoba mencerna kenyataan yang terdengar begitu tidak masuk akal. Jiang Yanran, yang masih sulit mempercayai hal tersebut, kembali mempertanyakan kebenaran ucapan Ye Yunfei. Baginya, para ahli di alam pembentukan ilahi adalah eksistensi yang hampir setara dengan dewa, sosok yang berada di puncak piramida kekuatan di gurun utara. Membayangkan mereka dikalahkan, apalagi dibunuh oleh seorang pemuda, terasa seperti mimpi yang mustahil. Namun, Hu Miao yang berdiri di samping, dengan ekspresi santai dan senyum tipis, menegaskan bahwa semua itu benar adanya. Ia bahkan menyebut bahwa sebagian dari mereka tewas, sementara yang lain melarikan diri, dan nada suaranya mengandung kepuasan yang jelas. Pengakuan itu membuat Jiang Yanran dan ibunya semakin terdiam. Tatapan mereka pada Ye Yunfei berubah drastis, dipenuhi rasa tak percaya yang bercampur dengan kekaguman dan sedikit ketakutan, seolah mereka sedang memandang sesuatu yang bukan manusia biasa. Bagi mereka, bahkan seorang ahli alam Yuan Hun sudah merupakan sosok yang sulit dijangkau. Namun, seorang ahli di alam pembentukan ilahi berada jauh di atas itu, seperti dewa yang tak tersentuh. Fakta bahwa Ye Yunfei mampu membunuh mereka membuat batas antara manusia dan sesuatu yang lebih tinggi menjadi kabur. Dalam hati ibu Jiang Yanran, sebuah pikiran tiba-tiba muncul. Ia mulai memandang Ye Yunfei dengan cara yang berbeda, bukan lagi hanya sebagai penyelamat, tetapi sebagai sosok yang sangat layak untuk putrinya. Dalam benaknya, kemampuan Ye Yunfei membunuh ahli alam pembentukan ilahi berarti ia telah memiliki kekuatan setara tingkat tersebut. Perasaan seorang ibu muncul secara alami, dan semakin lama ia memandang Ye Yunfei, semakin puas ia merasa, seperti seorang ibu mertua yang menilai calon menantu yang sangat ideal. Terlebih lagi, Ye Yunfei telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Jiang Yanran, sebuah tindakan yang di mata banyak orang merupakan bentuk kepahlawanan sejati. Dengan penuh rasa terima kasih, ia menyampaikan penghargaan kepada Ye Yunfei atas keselamatan yang telah diberikan. Suaranya mengandung kehangatan sekaligus rasa hormat yang tulus. Namun, Ye Yunfei segera merespons dengan sikap rendah hati. Ia menjelaskan bahwa tidak perlu bersikap terlalu formal, bahkan ia mengakui bahwa semua masalah ini bermula darinya, seolah ingin meredakan rasa sungkan yang dirasakan oleh ibu dan anak tersebut. Ibu Jiang Yanran kemudian mengalihkan perhatiannya pada putrinya, mendorongnya untuk mengungkapkan rasa terima kasih dengan lebih tulus,
sekaligus menyeratkan harapan agar Jiang Yanran bisa lebih sering berinteraksi dengan Ye Yunfei dan belajar darinya. Nada bicaranya penuh makna tersirat yang jelas dapat dipahami. Ia juga dengan jujur mengakui bahwa Jiang Yanran dibesarkan dengan penuh kasih sayang, sehingga memiliki sifat manja layaknya seorang putri, dan ia berharap Ye Yunfei bisa lebih bersabar jika menghadapi sikap tersebut di masa depan. Ucapan itu membuat Jiang Yanran langsung tersipu. Ia memahami maksud ibunya dengan sangat jelas. Rasa malu membuatnya menghentakkan kaki, mencoba menghentikan pembicaraan itu, sementara wajahnya memerah hingga ke telinga. Di sisi lain, Ye Yunfei sendiri tampak canggung. Ia tidak terbiasa menghadapi situasi seperti ini dan hanya bisa terdiam, tidak tahu harus merespons bagaimana. Hu Miao, yang melihat situasi itu, justru menambahkan komentar dengan nada santai, mencoba memperjelas bahwa tuannya adalah sosok yang mudah diajak bergaul. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Ye Yunfei langsung menatapnya dengan tajam, menghentikan ucapannya. Tiba-tiba, Jiang Yanran teringat sesuatu yang penting. Ia menyadari bahwa ayahnya dan anggota keluarga lainnya masih ditahan di penjara keluarga Liu. Kepanikan kembali muncul dalam dirinya, mendorongnya untuk segera bertindak. Ye Yunfei langsung merespons dengan cepat, mengajak untuk segera menyelamatkan mereka. Tanpa membuang waktu, ia melepaskan kekuatan jiwanya, menjangkau seluruh area rumah besar keluarga Liu. Tak butuh waktu lama, ia menemukan lokasi penjara tersembunyi di sebuah istana terpencil yang berada jauh di dalam kompleks tersebut. Di sana, banyak ahli bela diri di penjara dalam kondisi yang memprihatinkan. Keluarga Liu telah menangkap seluruh anggota penting keluarga Jiang sebagai alat untuk menekan Jiang Yanran, menjadikan mereka sandera dalam konflik ini. Begitu mengetahui lokasi tersebut, Jiang Yanran dan ibunya segera bergegas menuju penjara dengan penuh semangat dan kecemasan yang bercampur. Tak lama kemudian, seluruh anggota keluarga Jiang berhasil diselamatkan. Mereka dibawa ke aula utama untuk beristirahat dan memulihkan diri setelah penderitaan yang mereka alami. Di antara mereka, terdapat seorang pria paruhbaya yang menjadi pusat perhatian. Ia adalah ayah Jiang Yanran sekaligus kepala keluarga Jiang, Jiang Zhengyu. Ketika ia dan para anggota senior lainnya mengetahui bahwa keluarga Liu telah dimusnahkan oleh Ye Yunfei, keterkejutan langsung menyelimuti mereka. Namun di balik itu, ada rasa lega yang luar biasa. Dengan penuh rasa hormat, Jiang Zhengyu bersama para petinggi keluarga Jiang menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada Ye Yunfei atas penyelamatan tersebut. Ye Yunfei menanggapinya dengan sederhana, menolak formalitas berlebihan. Ia kemudian mengamati kekuatan keluarga Jiang. Dari pengamatannya, hanya ada 5 ahli alam Yuan Hun, dan yang terkuat pun baru mencapai tahap menengah. Selain itu, hanya ada belasan orang di alam inti agung. Kekuatan seperti itu jelas hanya cukup untuk menjadikan mereka kekuatan kelas 2 di Gurun Utara, tidak sebanding dengan keluarga Liu. Setelah berpikir sejenak, Ye Yunfei meminta mereka untuk menunggu, lalu menghilang. Ia memasuki menara ilusi dan secara pribadi meracik pil yang sesuai dengan kondisi para anggota keluarga Jiang, menunjukkan perhatian yang mendalam terhadap pemulihan mereka. Sementara itu, Jiang Zhengyu mengirim orang untuk menyelidiki kejadian di Liu Cheng. Tidak lama kemudian, kebenaran terungkap sepenuhnya. Ketika mengetahui bahwa Ye Yunfei telah memusnahkan keluarga Liu, membantai sebagian besar anggota sekte Zixia, membunuh ratusan ahli alam Yuan Hun, bahkan 3 ahli alam pembentukan ilahi, seluruh anggota keluarga Jiang terdiam dalam keterkejutan yang mendalam. Setelah beberapa saat, Jiang Zhengyu hanya bisa menghela napas, menyadari bahwa Ye Yunfei benar-benar seperti makhluk ilahi. Beberapa anggota keluarga mulai melihat peluang. Mereka menyadari hubungan antara Jiang Yanran dan Ye Yunfei bisa menjadi kesempatan besar bagi masa depan keluarga Jiang. Gagasan untuk menjadikan Ye Yunfei sebagai menantu keluarga pun muncul, dianggap sebagai jalan untuk memastikan keamanan dan kemakmuran keluarga di masa depan. Namun, Jiang Yanran yang mendengar hal itu langsung memerah dan merasa kesal. Ia membantah dengan keras, merasa diperlakukan tidak adil karena terus didorong ke arah itu. Meski demikian, Jiang Zhengyu dan anggota lain tetap menganggap gagasan tersebut masuk akal, bahkan menyebut mereka pasangan yang serasi. Hal itu membuat Jiang Yanran semakin malu dan kesal hingga akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan pembicaraan. Tak lama kemudian, Ye Yunfei kembali muncul dari menara hantu. Dengan tenang, ia membagikan puluhan botol gio kepada para anggota keluarga Jiang, masing-masing berisi pil yang dapat membantu meningkatkan kultivasi mereka. Ketika para anggota keluarga membuka botol tersebut, keterkejutan kembali muncul. Mereka menemukan pil tingkat tinggi yang sangat berharga, sesuatu yang jarang mereka lihat sepanjang hidup. Suasana aula kembali dipenuhi keheningan, kali ini bukan karena ketakutan,
melainkan karena rasa takjub yang mendalam terhadap sosok Ye Yunfei, yang kini tidak hanya menjadi penyelamat mereka, tetapi juga harapan baru bagi masa depan keluarga Jiang. Para anggota keluarga Jiang berpangkat tinggi ini menemukan bahwa botol giok yang diberikan Ye Yunfei kepada mereka berisi pil Dao, dan kenyataan itu seketika mengguncang hati mereka. Di dalam botol-botol kecil yang tampak sederhana itu tersimpan kekuatan luar biasa. Pil dengan kualitas peringkat kedua, peringkat ketiga, bahkan hingga peringkat keempat. Sesuatu yang selama ini hanya bisa mereka bayangkan dalam cerita atau legenda. Keluarga Jiang hanyalah kekuatan kelas 2 di Gurun Utara, sebuah fakta yang membuat mereka terbiasa hidup dengan keterbatasan sumber daya. Bahkan pil Dao tingkat pertama pun sangat berharga bagi keluarga Jiang, menjadi sesuatu yang hanya digunakan dalam situasi tertentu dan dijaga dengan sangat hati-hati. Bagi para petinggi keluarga Jiang, pil Dao tingkat 4 bahkan lebih tak ternilai harganya. Nilainya bukan hanya terletak pada kekuatan yang diberikannya, tetapi juga pada kelangkaannya yang hampir mustahil didapatkan oleh kekuatan seperti mereka. Perlu dicatat bahwa pil dengan kualitas tertinggi yang dikumpulkan oleh keluarga Jiang hanyalah pil Dao tingkat 2, dan jumlahnya pun tidak banyak, kurang dari 10 buah. Itulah batas kemampuan mereka selama ini, batas yang terasa seperti dinding yang tak dapat ditembus. Sekarang, Ye Yunfei dengan santai mengeluarkan begitu banyak pil Dao tingkat 3 dan 4, dan pemandangan itu membuat para anggota keluarga Jiang seolah kehilangan kemampuan untuk berpikir. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut menghadapi kenyataan seperti ini? Di depan Ibu Jiang Yanran, terdapat juga sebotol pil Dao tingkat 4. Botol itu tampak bersinar lembut di bawah cahaya aula, seolah membawa harapan baru yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Tingkat kultivasi Ibu Jiang Yanran berada pada tahap akhir dari alam inti agung, sebuah tahap yang telah ia jalani selama bertahun-tahun tanpa mampu menembus lebih jauh. Pil di hadapannya kini seperti kunci menuju pintu yang selama ini tertutup rapat. Dalam keadaan tergetar, Jiang Zhengyu memandang Ye Yunfei dengan suara yang bergetar, menyampaikan bahwa pil-pil ini terlalu berharga dan keluarga Jiang tidak mampu membelinya. Nada suaranya mencerminkan rasa hormat sekaligus kegelisahan. Sementara itu, di sisi lain, Jiang Yanran menatap botol-botol pil Dao dengan wajah cantiknya yang dipenuhi keterkejutan. Di dalam hatinya muncul pertanyaan besar mengenai asal-usul semua pil tersebut, karena jumlah dan kualitasnya benar-benar melampaui pemahamannya. Ye Yunfei menanggapi semua itu dengan sikap santai. Ia meminta Patriark Jiang untuk menerima pil-pil tersebut tanpa ragu, menyatakan bahwa jumlah pil itu tidak seberapa baginya. Ia bahkan menganggapnya sebagai hadiah untuk kakak senior Jiang, sebuah ungkapan yang terasa ringan namun syarat makna. Sebagai seseorang yang selalu membedakan dengan jelas antara rasa terima kasih dan rasa dendam, Ye Yunfei tidak suka berhutang budi. Dalam pikirannya, keluarga Jiang telah menderita karena dirinya, dan memberikan pil ini adalah cara untuk menebus semua itu. Mendengar penjelasan tersebut, Ibu Jiang Yanran langsung tersenyum lebar, menerima hadiah itu dengan penuh antusias. Sikapnya yang hangat dan terbuka membuat suasana menjadi lebih ringan, dan dalam hatinya, rasa puas terhadap Ye Yunfei semakin dalam. Semakin lama ia memandang pemuda itu, semakin ia merasa bahwa pilihannya tidak salah. Sosok Ye Yunfei tampak semakin sempurna di matanya. Di sisi lain, Jiang Yanran mengamati semua itu dengan diam. Di dalam hatinya muncul pikiran yang membuat wajahnya perlahan memerah. Ia mulai bertanya-tanya apakah semua ini berarti Ye Yunfei memiliki perasaan terhadapnya. Pandangan matanya diam-diam melirik Ye Yunfei, dan jantungnya berdegup kencang seperti rusa yang ketakutan, membuat dirinya sendiri merasa gelisah. Namun, suasana segera berubah ketika Ye Yunfei mendesak semua orang untuk segera pergi ke tempat terpencil dan mencoba menembus batas kultivasi mereka. Nada suaranya tenang, tetapi mengandung dorongan yang kuat. Jiang Zhengyu segera menyetujui dan memerintahkan semua anggota keluarga untuk mengikuti instruksi tersebut. Para petinggi keluarga Jiang pun mulai bergerak, masing-masing mencari ruang rahasia di kediaman Liu untuk melakukan kultivasi tertutup. Di tengah kesibukan itu, Ye Yunfei mengalihkan perhatiannya pada Jiang Yanran. Dengan gerakan ringan, ia menjentikan jarinya, dan sebuah botol giok terbang dengan lembut ke arah Jiang Yanran. Botol itu berisi pil yang telah disiapkan khusus untuknya, karena tingkat kultivasinya berada pada tahap awal alam Yuan Hun. Pil tersebut dirancang khusus untuk membantu pendekar di tingkat itu menembus batas. Jiang Yanran menerima botol itu dengan kedua tangan. Matanya menatap Ye Yunfei dengan perasaan campur aduk, dan ia menyampaikan bahwa pemberian ini terasa terlalu berlebihan. Namun, sebelum suasana menjadi terlalu serius, Hu Miao yang berdiri di samping tersenyum dan menambahkan komentar santai, menyatakan bahwa beberapa botol pil bukanlah apa-apa bagi tuannya. Ia bahkan menyiratkan bahwa jika diperlukan, Ye Yunfei dapat menyediakan lebih banyak lagi.
Ye Yunfei kemudian mengingatkan Jiang Yanran untuk segera memanfaatkan kesempatan ini dan mencapai alam yang lebih tinggi. Nada suaranya tetap tenang, namun penuh keyakinan. Jiang Yanran akhirnya mengangguk, lalu meminum pil tersebut tanpa ragu. Setelah itu, ia berjalan keluar dari aula dengan langkah mantap, menuju salah satu ruang rahasia. Namun, sebelum benar-benar pergi, ia tiba-tiba berhenti, berbalik, dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ye Yunfei. Setelah itu, ia segera terbang pergi, meninggalkan aula dengan hati yang dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Kediaman keluarga Liu sebagai klan ahli bela diri memang memiliki banyak ruang latihan rahasia, tempat yang sangat cocok untuk melakukan kultivasi tertutup. Hu Miao kemudian memandang sosok Jiang Yanran yang semakin menjauh, dan dengan nada santai ia menyampaikan pemikirannya bahwa gadis itu tampaknya memiliki perasaan terhadap Ye Yunfei. Ia bahkan menyebut bahwa Jiang Yanran adalah sosok yang cantik dan baik hati, menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Namun, Ye Yunfei segera menghentikan pembicaraan itu. Ia menegaskan bahwa dirinya berdedikasi pada seni bela diri dan tidak tertarik pada hubungan romantis, serta menyebut bahwa hubungannya dengan King Luo sudah sangat baik. Tepat pada saat itu, di luar aula, seorang lelaki tua mengintip dengan hati-hati. Tatapannya penuh kewaspadaan saat mengamati Ye Yunfei dari kejauhan. Namun, dengan kekuatan jiwa yang sangat kuat, Ye Yunfei langsung menyadari keberadaannya dan mempertanyakan siapa dirinya. Lelaki tua itu terkejut. Ia ragu sejenak sebelum akhirnya menguatkan diri dan masuk ke dalam aula. Dengan sikap hormat, ia memperkenalkan dirinya sebagai sesepuh sekte Zixia yang datang khusus untuk meminta maaf. Ia menyampaikan bahwa Liu Qianjie dan putranya telah menyinggung Ye Yunfei dan menerima hukuman yang setimpal. Ia juga menjelaskan bahwa sekte Zixia telah memilih pemimpin baru, dan pemimpin tersebut mengutusnya untuk menyampaikan penghormatan serta memohon pengampunan atas dosa-dosa sekte mereka. Sebagai tanda ketulusan, ia mengeluarkan lebih dari selusin cincin spasial dan menyerahkannya dengan penuh hormat. Semua ini terjadi karena sekte Zixia diliputi kepanikan setelah mendengar apa yang terjadi di Liu Cheng. Ketakutan bahwa Ye Yunfei akan datang membalas dendam membuat banyak anggota sekte bahkan melarikan diri. Setelah melalui diskusi panjang, mereka akhirnya memutuskan untuk meminta maaf dengan cara ini. Ye Yunfei hanya melirik pria tua itu dengan tenang. Ia mendengarkan semua penjelasan dengan ekspresi datar. Pria tua itu kembali menegaskan identitasnya sebagai Qin Jie Wei, seorang ketua sekte Zixia, serta menyampaikan bahwa ayah dan anak Liu Qianjie telah ditetapkan sebagai pengkhianat. Ia juga menyampaikan kesediaan sekte untuk tunduk pada Ye Yunfei. Setelah mempertimbangkan, Ye Yunfei akhirnya menerima hadiah tersebut. Ia menyatakan bahwa kali ini ia akan membiarkan mereka, tetapi memperingatkan agar sekte Zixia tidak pernah lagi memprovokasinya di masa depan. Mendengar hal itu, Qin Jie Wei segera mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan penuh hormat. Ia membungkuk dalam-dalam, lalu bergegas pergi tanpa berani berlama-lama. Di dalam hatinya, ia merasa lega karena ancaman terhadap sekte Zixia akhirnya mereda. Sehari kemudian, suara gemuruh energi spiritual terdengar di seluruh rumah besar keluarga Liu. Gelombang energi yang kuat memenuhi setiap sudut, menandakan perubahan besar yang sedang terjadi. Satu demi satu, teriakan kegembiraan terdengar. Banyak anggota keluarga Jiang berhasil menembus batas mereka, mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Beberapa yang sebelumnya terjebak selama bertahun-tahun akhirnya berhasil melangkah maju, dan kegembiraan itu meluap tanpa bisa ditahan. Ye Yunfei hanya tersenyum tipis saat mendengar semua itu. Semua ini sudah ia perkirakan sejak awal. Dengan kekuatan jiwanya, ia juga menyadari bahwa Jiang Yanran telah berhasil menembus ke tahap menengah alam Yuan Hun. Sebuah perkembangan yang sesuai dengan harapannya, dan juga menjadi awal dari perubahan besar bagi keluarga Jiang. Setengah hari kemudian, suasana di dalam aula utama rumah besar keluarga Liu terasa jauh berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya tempat itu dipenuhi aura kematian dan kehancuran, kini yang tersisa hanyalah getaran energi spiritual yang perlahan mereda, bercampur dengan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Cahaya lembut dari formasi dan energi yang tersisa memantul di dinding aula, menciptakan suasana yang hangat namun tetap syarat kekuatan. Para eksekutif puncak keluarga Jiang berdiri berbaris di depan Ye Yunfei. Wajah mereka yang sebelumnya penuh kelelahan kini dipenuhi semangat baru. Mata mereka berbinar, napas mereka terasa lebih dalam, dan aura di tubuh mereka jelas mengalami perubahan besar. Semua orang sangat gembira, bahkan kegembiraan itu hampir meluap keluar dari ekspresi mereka. Setelah mengonsumsi pil yang diberikan oleh Ye Yunfei, semua anggota berpangkat tinggi dari keluarga Jiang berhasil menembus ke tingkat berikutnya.
Terobosan itu bukan hanya sekadar peningkatan kecil, melainkan lompatan besar yang selama ini mereka impikan namun sulit dicapai. Awalnya, 10 dari mereka berada di tahap akhir alam inti agung, terjebak di batas yang terasa seperti tembok tak kasat mata selama bertahun-tahun. Namun sekarang, mereka semua telah menembus tahap tersebut dan menjadi ahli di alam jiwa Yuan, sesuatu yang sebelumnya terasa begitu jauh. Dengan bergabungnya Ibu Jiang Yanran, keluarga Jiang tiba-tiba memiliki 11 ahli lagi di alam Yuan Hun. Perubahan ini datang begitu cepat hingga hampir terasa tidak nyata, seolah takdir mereka telah diputar balik dalam satu malam. Keluarga Jiang kini memiliki total 16 ahli di alam Yuan Hun. Angka itu bukan sekadar jumlah, melainkan simbol kebangkitan kekuatan yang signifikan. Sementara itu, kepala keluarga Jiang, Jiang Zhengyu, dan seorang tetua berhasil mencapai tahap akhir alam Yuan Hun. Aura mereka jauh lebih stabil, lebih dalam, dan mengandung tekanan yang tidak dimiliki sebelumnya. 3 tetua lainnya dan Jiang Yanran berhasil menembus ke tingkat menengah alam Yuan Hun. Perubahan pada Jiang Yanran sendiri sangat jelas, auranya menjadi lebih halus namun kuat, seperti aliran air yang tenang namun dalam. Akibatnya, kekuatan keseluruhan keluarga Jiang meningkat lebih dari 2 kali lipat. Perubahan ini tidak hanya terasa secara individu, tetapi juga dalam keseluruhan atmosfer kelompok mereka. Jiang Zhengyu memandang Ye Yunfei dengan penuh rasa syukur yang tak terlukiskan. Dalam hatinya, ia merasa bahwa pemuda di hadapannya bukan hanya seorang penyelamat, tetapi juga pembawa perubahan besar bagi keluarganya. Ia menyampaikan rasa terima kasihnya dengan tulus, mengakui bahwa Ye Yunfei telah membawa perubahan besar bagi keluarga Jiang. Suaranya mengandung emosi yang dalam, hampir bergetar karena perasaan itu. Namun, Ye Yunfei hanya menanggapinya dengan santai. Baginya, perubahan ini hanyalah sesuatu yang kecil. Ia bahkan menyebut bahwa landasan spiritual Jiang Zhengyu sudah cukup kokoh, hanya saja terlalu lama terjebak di tahap menengah alam Yuan Hun. Dalam pandangannya yang tenang, ia menyarankan bahwa di masa mendatang, Jiang Zhengyu harus fokus mengasah kekuatan spiritualnya. Ia bahkan menyatakan bahwa Jiang Zhengyu memiliki kesempatan untuk menembus alam pembentukan ilahi dalam waktu 1 tahun. Ucapan itu seperti petir yang menyambar di tengah aula. Jantung Jiang Zhengyu langsung berdebar kencang. Matanya membesar, penuh ketidakpercayaan. Tubuhnya sedikit gemetar, bukan karena takut, tetapi karena harapan yang tiba-tiba muncul begitu besar. Ia bertanya dengan suara gemetar, mencoba memastikan apakah apa yang didengarnya benar. Ye Yunfei menjawab dengan tenang, tanpa keraguan sedikit pun. Ia menyatakan bahwa dengan tingkat kekuatan Jiang Zhengyu saat ini, selama fondasi spiritualnya cukup kokoh, menembus ke alam pembentukan dewa bukanlah hal yang sulit. Ia bahkan menyatakan bahwa ia bisa membantu. Mendengar kata-kata itu, Jiang Zhengyu seperti melihat masa depan yang selama ini tidak berani ia bayangkan. Mata dan hatinya dipenuhi kegembiraan, dan tubuhnya tidak bisa menahan getaran halus. Para anggota keluarga Jiang lainnya juga langsung tergerak. Mereka menyadari betapa besar arti dari kemungkinan itu. Jika Jiang Zhengyu benar-benar menjadi ahli di alam pembentukan ilahi, maka status keluarga Jiang akan berubah secara drastis. Mereka membayangkan bahwa keluarga Jiang bisa menjadi kekuatan kelas 1 di Gurun Utara, bahkan mungkin menjadi kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya. Mereka juga sadar bahwa keluarga Liu sebelumnya bahkan tidak memiliki ahli di alam pembentukan ilahi, namun tetap mampu mendominasi. Maka jika keluarga Jiang memiliki satu, kekuatan mereka akan melampaui itu. Para tetua berbicara dengan suara gemetar, tidak mampu menahan kegembiraan mereka. Semua orang menyadari bahwa ini adalah titik balik bagi keluarga Jiang. Pada saat itu, mereka memahami bahwa selain 4 kekuatan utama di wilayah hutan belantara utara, Tanah Suci Tianxuan, Tanah Suci Jiuhua, Klan Li, dan Akademi Tiandao, mungkin tidak akan ada kekuatan lain yang berani menandingi keluarga Jiang. Dengan napas dalam, Jiang Zhengyu menyampaikan tekadnya. Ia menyatakan bahwa jika Ye Yunfei membutuhkan sesuatu di masa depan, keluarga Jiang akan mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk melayaninya. Ye Yunfei hanya tersenyum tipis, menerima pernyataan itu dengan santai. Di sampingnya, Jiang Yanran berdiri dengan perasaan campur aduk. Ia mendengar semua ucapan itu dan merasa terkejut sekaligus bingung. Dalam pikirannya, alam pembentukan ilahi adalah sesuatu yang hampir mustahil dicapai. Ia memahami bahwa di wilayah hutan belantara utara, meskipun terdapat lebih dari 1 miliar praktisi bela diri, hanya kurang dari 1.000 yang mampu mencapai tingkat itu. Namun Ye Yunfei berbicara seolah hal itu hanyalah langkah berikutnya yang alami. Ketika Ye Yunfei menyatakan tingkat kepastian sekitar 80 hingga 90%, seluruh keluarga Jiang langsung bersemangat.
Angka itu sudah sangat tinggi, hampir seperti jaminan. Setelah itu, Ye Yunfei menyuruh mereka kembali. Markas keluarga Jiang berada di kota Jiang di Tianzhou, dan sudah waktunya mereka pulang. Ibu Jiang Yanran mencoba mengundang Ye Yunfei untuk tinggal, berharap bisa menjalin hubungan lebih dekat. Namun Ye Yunfei menolak dengan alasan masih memiliki urusan lain. Meskipun sedikit kecewa, ia tidak memaksakan. Jiang Yanran kemudian menanyakan rencana Ye Yunfei terkait Akademi Tiandao. Dalam pikirannya, tempat itu masih menjadi bagian penting dari perjalanan Ye Yunfei. Ye Yunfei berpikir sejenak. Ia menyadari bahwa jika kembali, ia akan menghadapi ancaman dari Zhou Yi dan mungkin anggota lain yang berniat buruk. Namun ia juga memiliki janji dengan Meng Qianzheng. Pada akhirnya, ia hanya menyatakan akan melihat situasi nanti. Setelah itu, Jiang Zhengyu dan keluarganya berpamitan dan pergi. Mereka telah lama ditahan di Liucheng dan ingin segera kembali. Saat hendak pergi, Jiang Yanran berulang kali menoleh ke arah Ye Yunfei. Dalam hatinya ada sesuatu yang sulit diungkapkan, sebuah perhatian yang tulus. Hu Miao hanya tertawa pelan, menyadari perasaan itu. Setelah keluarga Jiang pergi, Ye Yunfei mengamati Liucheng dari kejauhan. Kota itu kini berada di bawah kendalinya, dan energi spiritualnya semakin melimpah. Ia merasa puas. Dengan formasi yang ia bangun, masa depan kota itu akan semakin cerah. Setelah memastikan semuanya, Ye Yunfei terbang ke udara, bersiap meninggalkan Liucheng. Ia berjalan di udara dengan tenang, seperti sosok yang tidak terikat oleh dunia. Namun tiba-tiba, ia menghentikan langkahnya dan menatap sebuah puncak gunung di kejauhan. Ia telah menyadari sesuatu sejak lama. Tak lama kemudian, 3 sosok muncul di udara, 2 iblis kuno dan 1 manusia tua. Ketiganya adalah ahli di alam pembentukan ilahi. Ye Yunfei memandang mereka dengan senyum tipis, menyadari bahwa mereka telah mengawasinya sepanjang hari, menunggu kesempatan saat ia melemah. Ia bahkan dengan santai mengakui bahwa dirinya memang berada dalam kondisi lemah setelah menggunakan teknik sebelumnya. Ketiga ahli itu menatapnya dengan penuh perhatian. Salah satu iblis kuno menyatakan bahwa Ye Yunfei akan menghadapi akhir buruk karena menentang ras mereka, dan menyarankan agar ia menyerah. Namun Ye Yunfei hanya tersenyum. Ia menyatakan bahwa ia telah lama menentang mereka dan masih berdiri dengan baik. Ia bahkan menyeratkan niat untuk membunuh Raja Iblis Ao Yue di masa depan. Ucapan itu langsung memicu kemarahan mereka. Ketiga ahli alam pembentukan ilahi itu, yang berasal dari ras iblis kuno, langsung diliputi amarah yang membara. Aura mereka meledak, memenuhi udara dengan tekanan yang mengerikan, menandai awal dari konfrontasi berikutnya yang tak terelakkan. Aura di sekitar Ye Yunfei berubah perlahan, menjadi dingin dan tajam seperti bilah yang baru diasah. Dalam keheningan yang seolah menahan napas itu, ia menyeratkan keyakinannya bahwa ia selalu menepati janji. Di dalam hatinya telah tertanam tekad yang tak tergoyahkan untuk membunuh Raja Iblis Bulan dan memusnahkan klan Iblis kuno, sebuah tekad yang kini mengarah langsung pada 3 sosok di hadapannya. Tatapannya semakin dingin, memancarkan niat membunuh yang begitu jelas hingga udara di sekitarnya terasa membeku. Tanpa peringatan, tubuhnya menghilang ke dalam ruang angkasa. Gerakan itu begitu halus dan cepat hingga meninggalkan bayangan samar yang segera lenyap, seolah ia tidak pernah berada di sana. Ketiga ahli di alam pembentukan ilahi itu langsung tersentak, hati mereka diliputi keterkejutan. Mereka menyadari bahwa ancaman yang sebelumnya mereka amati dari kejauhan kini telah berbalik mengincar mereka. Dalam hati mereka, muncul kebingungan yang sulit dijelaskan. Mereka mengetahui bahwa Ye Yunfei sebelumnya menggunakan teknik yang memeras potensi dan meningkatkan kekuatan secara paksa. Secara logika, teknik seperti itu seharusnya meninggalkan efek samping berupa kelemahan yang nyata. Namun kenyataannya, setelah mengamati sepanjang hari dari bayang-bayang, mereka tidak menemukan sedikit pun tanda bahwa Ye Yunfei melemah. Justru sebaliknya, tekanan yang dipancarkan oleh pemuda itu tetap stabil, bahkan terasa semakin tajam. Kesadaran itu membuat mereka gelisah. Kini, situasi berbalik sepenuhnya. Mereka yang awalnya ingin memanfaatkan kelemahan Ye Yunfei, justru menjadi target buruan. Dalam keheningan yang penuh ketegangan, salah satu dari mereka menyeratkan bahwa mereka harus pergi. Dengan kekuatan yang mereka miliki, menghadapi Ye Yunfei secara langsung terasa mustahil. 2 lainnya segera menyetujui, tanpa sedikit pun menunjukkan keinginan untuk bertarung. Pertempuran di Liucheng sebelumnya telah meninggalkan kesan mendalam dalam hati mereka. Bayangan bagaimana Ye Yunfei membantai para ahli, termasuk mereka yang berada di tingkat yang sama, masih terpatri jelas.
Ketakutan itu kini berubah menjadi naluri bertahan hidup. Tanpa ragu, ketiganya langsung mengaktifkan teknik gerakan mereka, tubuh mereka berubah menjadi cahaya yang melesat ke kejauhan. Namun, tepat pada saat mereka hendak pergi, sebuah cahaya hitam tiba-tiba muncul di belakang salah satu iblis kuno. Cahaya itu melesat seperti kilat, menargetkan kepalanya dengan presisi mematikan. Keterkejutan dan kemarahan langsung meledak dalam diri iblis kuno itu. Dalam refleks cepat, ia memiringkan kepalanya dan nyaris menghindari serangan tersebut. Namun, cahaya itu tetap menyentuh pipinya, meninggalkan luka dalam yang langsung mengalirkan darah. Raungan keras menggema, dipenuhi amarah yang membara. Pada saat yang sama, dari kedalaman angkasa, sebuah makhluk ilahi raksasa muncul. Tubuhnya menjulang, dan dalam sekejap berubah menjadi mulut menganga yang menerkam dengan keganasan luar biasa. Itu adalah Tao Tie. Makhluk rakus itu langsung menyerang iblis kuno tersebut tanpa memberi waktu untuk bernapas. Iblis kuno itu pun terpaksa berbalik dan melawan. Pertempuran sengit pun terjadi, keduanya saling bertukar serangan dalam benturan yang mengguncang ruang di sekitarnya. Kekuatan Tao Tie kini sudah cukup untuk menandingi ahli di tahap awal alam pembentukan ilahi. Untuk sementara waktu, pertarungan mereka berada dalam kondisi seimbang, menciptakan gelombang energi yang membuat udara bergetar. Namun, dua ahli lainnya tidak ingin berlama-lama. Mereka menyadari bahwa jika Ye Yunfei kembali menggunakan teknik yang meningkatkan potensinya, mereka tidak akan memiliki peluang sedikit pun. Dalam kepanikan, mereka mendesak agar segera pergi. Mendengar itu, iblis kuno yang sedang bertarung langsung tersentak. Tanpa berani melanjutkan pertempuran, ia memutuskan untuk mundur dan melarikan diri bersama yang lain. Ketiganya pun melesat pergi, berusaha menjauh sejauh mungkin dari ancaman yang mengejar di belakang mereka. Namun, Ye Yunfei hanya mencibir. Dengan mengaktifkan jubah bayangan surgawi, ia mengejar mereka dengan kecepatan luar biasa. Seiring meningkatnya kekuatannya, kecepatannya juga meningkat drastis. Ditambah efek percepatan dari jubah tersebut, ia bahkan tidak kalah cepat dari para ahli di alam pembentukan ilahi. Ketiga pelarian itu segera menyadari bahwa Ye Yunfei semakin mendekat. Kepanikan mulai menyusup ke dalam hati mereka. Mereka yang biasanya berdiri di puncak dunia kini dipaksa melarikan diri seperti mangsa. Perasaan frustrasi pun muncul. Sebagai ahli di alam pembentukan ilahi, mereka tidak pernah membayangkan akan dikejar oleh seorang junior seperti ini. Pengejaran berlangsung tanpa henti. Selama waktu itu, Ye Yunfei terus menekan mereka, tidak memberi kesempatan sedikit pun untuk bernapas. Setelah setengah jam, mereka menyadari bahwa jarak semakin dekat. Dalam keadaan terdesak, mereka mengeluarkan pesawat ruang angkasa dan segera masuk ke dalamnya, berharap bisa mempercepat pelarian. Namun Ye Yunfei juga melakukan hal yang sama. Ia mengeluarkan pesawatnya dan terus mengejar tanpa mengendurkan tekanan. Dalam proses pengejaran, Ye Yunfei mulai menyerang dengan pedang jiwa surgawi. Serangan tak terlihat itu menembus langsung ke lautan jiwa mereka, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Ketiga ahli itu langsung merasakan sakit kepala yang hebat. Konsentrasi mereka terganggu, dan kendali terhadap pesawat ruang angkasa melemah, membuat kecepatan mereka menurun. Menyadari situasi semakin buruk, salah satu dari mereka memutuskan untuk berpencar. Ia melesat keluar dari pesawat dan melarikan diri ke arah lain. Dua lainnya sempat ragu, namun akhirnya melakukan hal yang sama, masing-masing melarikan diri ke arah berbeda. Melihat itu, Ye Yunfei terpaksa memilih satu target. Ia mengunci kekuatan jiwanya pada salah satu iblis kuno dan langsung mengejar. Pengejaran kembali berlangsung sengit. Dalam waktu setengah jam, jarak semakin dekat. Iblis kuno yang menjadi target merasa marah sekaligus takut. Ia tidak mengerti mengapa dirinya yang dipilih, dan raungan kemarahan pun keluar dari mulutnya. Namun Ye Yunfei hanya menanggapinya dengan sinis. Pada saat itu, ia kembali mengaktifkan teknik hebat untuk menghancurkan darah esensi. Kabut darah mulai keluar dari tubuhnya, menyelimuti dirinya dalam aura mengerikan. Kecepatannya melonjak drastis. Dalam sekejap, ia berhasil menyusul targetnya. Iblis kuno itu menyadari bahwa tidak ada jalan untuk melarikan diri. Dalam keputusasaan, ia memutuskan untuk bertarung hingga akhir. Pertempuran pun meletus. Benturan kekuatan mereka mengguncang bumi dan langit, menciptakan gelombang kejut yang terasa hingga jauh. Beberapa praktisi bela diri yang lewat berhenti, terpaku oleh pemandangan itu. Mereka menyadari bahwa sosok berlumuran darah yang bertarung itu kemungkinan besar adalah Ye Yunfei. Tidak butuh waktu lama.
Pertempuran berakhir dengan cepat. Kepala iblis kuno itu digigit putus oleh binatang buas penghisap darah, sementara cahaya hitam menembus jantungnya. Seorang ahli di alam pembentukan ilahi kembali gugur. Berita itu menyebar dengan cepat. Ye Yunfei telah membunuh 4 ahli di tingkat tersebut. Seluruh hutan belantara utara kembali diguncang. 2 ahli lainnya yang berhasil melarikan diri langsung ketakutan. Mereka tidak berani tinggal lebih lama dan segera kembali ke alam iblis kuno. Ketakutan menyebar. Semua yang berniat menghadapi Ye Yunfei mulai mundur. Ye Yunfei berdiri, menatap ke arah alam iblis kuno dengan dingin. Ia tahu bahwa konflik ini belum berakhir. Setelah itu, ia kembali ke gua bawah tanah tempat tinggal Kelantang, sekte Houtu, dan penduduk benua Tianshuan. Begitu tiba, Tetua Tang Wu segera menghampiri dan menyampaikan bahwa Putri Sui sedang bergerak. Mendengar itu, hati Ye Yunfei tergerak. Ia segera bersiap untuk melihat apa yang sedang terjadi. Segera, Ye Yunfei memasuki kamar Sui, langkahnya tenang namun membawa kesan mendalam, seolah setiap gerakan memiliki tujuan yang jelas. Udara di dalam ruangan itu terasa berbeda dari luar, sunyi, berat, dan dipenuhi aura misterius yang tak kasat mata namun begitu nyata. Rasa dingin yang menusuk tulang menyelimuti diriku, menjalar perlahan seperti kabut es yang merayap di setiap sudut ruangan, membuat napas terasa lebih berat dan suasana menjadi semakin hening. Di tengah ruangan, sebuah kepompong putih tergantung di udara, bergetar perlahan seolah memiliki kehidupan sendiri. Permukaannya halus namun memancarkan aura yang tidak biasa, seperti sesuatu yang sedang mengalami perubahan besar di dalamnya. Fluktuasi energi yang kuat terpancar dari kepompong tersebut, gelombang demi gelombang energi menyebar ke segala arah, membuat udara di sekitarnya bergetar halus. Penatua Tang Wu memandang Ye Yunfei dengan tatapan serius namun penuh harap, lalu menunjukkan sesuatu dengan gerakan halus, mengarahkan perhatian Ye Yunfei pada kepompong itu dan menyampaikan bahwa Suer akan segera keluar dari kepompongnya. Ye Yunfei memeriksanya sejenak, matanya menyapu setiap detail dengan ketenangan seorang ahli, sebelum akhirnya menyatakan bahwa itu adalah pertanda yang sangat baik. Tetua Tang Wu merespons dengan penuh semangat, kegembiraan terpancar jelas dari wajahnya, seolah beban panjang yang selama ini ia pikul mulai terangkat sedikit demi sedikit. Beberapa saat kemudian, suasana mulai berubah. Gemuruh pelan terdengar, seperti suara yang datang dari kedalaman bumi, dan kepompong putih itu mulai berguncang hebat, getarannya semakin kuat dari detik ke detik. Gelombang energi dahsyat, seperti badai yang tak terlihat, menerjang keluar dari kepompong, menyapu ruangan dengan tekanan yang membuat napas terasa tertahan. Sesosok makhluk mempesona dapat terlihat samar-samar di dalam kepompong, siluetnya anggun dan memancarkan cahaya yang cemerlang, seperti bulan purnama yang tersembunyi di balik kabut. Ye Yunfei, dengan suara yang lebih rendah, hampir seperti bisikan yang penuh keyakinan, menyampaikan bahwa Suer akan segera keluar dari kepompongnya. Bum-bum, suara benturan energi terus berulang, seolah jantung kekuatan di dalam kepompong itu berdetak semakin cepat. Fluktuasi energi yang terpancar dari kepompong itu tampak semakin ganas, membentuk tekanan yang hampir bisa dirasakan secara fisik oleh siapapun yang berada di dekatnya. Beberapa saat kemudian, suara lain mulai terdengar. Klik-klik, suara renyah, seperti cangkang telur yang pecah, menggema di dalam ruangan yang sunyi, dan retakan mulai muncul di permukaan kepompong putih itu. Retakan itu semakin membesar, menjalar seperti pola retak pada kaca, memperlihatkan bahwa sesuatu di dalamnya sudah tidak bisa lagi ditahan. Tetua Tang Wu menjadi semakin bersemangat, keyakinannya semakin kuat bahwa Putri Salju memang akan segera keluar dari kepompongnya. Suer adalah seorang putri dari dinasti Tang dan merupakan panutan spiritual bagi seluruh masyarakat Tang saat ini, karena ayah Suer adalah kepala suku Tang pada masa itu, sosok yang dihormati dan dijunjung tinggi oleh seluruh klan. Klik-klik, suara retakan semakin sering terdengar, memenuhi ruangan dengan ketegangan yang memuncak, dan kepompong putih itu semakin banyak retakannya, hampir mencapai batasnya. Akhirnya, momen itu tiba. Ledakan. Dengan suara dentuman keras yang mengguncang ruangan, kepompong putih itu tiba-tiba hancur, pecah menjadi serpihan cahaya, dan sesosok cantik yang memancarkan cahaya putih menyilaukan melayang di sana, seperti makhluk yang baru lahir dari cahaya itu sendiri. Di sana berdiri seorang gadis muda mengenakan gaun putih, sosoknya begitu murni dan elegan. Kulitnya berseri-seri seperti giok halus, rambut hitamnya terurai lembut seperti sutra, matanya tertutup namun menyerupai air musim gugur yang tenang, dan bibir merahnya berkilau dengan cahaya segar dan mempesona. Gadis berbaju putih ini berumur sekitar 15 atau 16 tahun, dan dia cantik sekali. Kecantikannya bukan hanya pada rupa, tetapi juga pada aura yang ia pancarkan. Namun, wajah cantiknya dengan mata terpejam mengungkapkan kesan polos dan naif,
seperti seorang anak yang belum sepenuhnya memahami dunia. Tetua Tangwu benar-benar tercengang ketika melihat gadis muda yang cantik itu, pikirannya seolah berhenti sejenak, tidak mampu langsung menerima apa yang ada di hadapannya, dan ia mengungkapkan kebingungannya mengenai identitas gadis itu. Ye Yunfei, dengan tenang, menjelaskan bahwa gadis itu adalah Suer. Ia kemudian menjelaskan bahwa tubuh Suer terhenti pertumbuhannya karena kerusakan, membuatnya tetap berusia 8 atau 9 tahun selama waktu yang sangat lama. Untungnya, ia mengonsumsi banyak ramuan dan eliksir langka dan berharga, yang memungkinkannya bertahan hidup selama beberapa ratus tahun, melawan keterbatasan yang seharusnya mengikatnya. Belum lama ini, ia membantu Suer pulih, dan sekarang dia telah menjalani proses transformasi lain, seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya, sehingga tubuhnya kembali normal, mencapai bentuk yang seharusnya ia miliki. Tetua Tangwu merespons dengan penuh kegembiraan, hatinya dipenuhi rasa syukur dan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Namun tiba-tiba, ia menyadari sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Ia menyebutkan bahwa Suer telah mencapai tahap awal alam inti tingkat rendah, sesuatu yang tampak mustahil. Ia mengingat bahwa Putri Salju berusia 9 tahun ketika kecelakaan itu terjadi. Pada saat itu, kekuatannya baru berada di tahap akhir alam kondensasi. Sekarang, dia bahkan telah mencapai tahap awal alam inti mendalam tingkat rendah, lompatan yang luar biasa. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya, suaranya meninggi karena keterkejutan. Ye Yunfei menjelaskan dengan santai bahwa Suer memiliki konstitusi langka yang disebut konstitusi dingin surgawi, dan teknik kultivasi yang diajarkan sangat cocok dengan konstitusinya. Oleh karena itu, dia mampu melompati 3 alam utama sekaligus, sesuatu yang bagi orang lain mungkin mustahil. Namun bagi Suer adalah hasil alami dari bakat dan kondisi tubuhnya. Ia menambahkan bahwa tidak ada yang aneh tentang itu, bahkan menyiratkan bahwa pencapaian ini masih jauh dari batas sebenarnya. Melihat fisik dan bakat Suer, seandainya dia tidak mengalami kecelakaan saat itu, setidaknya dia sudah menjadi ahli alam Yuanhun sekarang, dan seorang kultivator alam inti mendalam tingkat rendah bukanlah apa-apa baginya. Ye Yunfei tertawa ringan, menunjukkan keyakinannya. Tetua Tangwu merasa sangat gembira, memahami penjelasan tersebut dan semakin yakin akan masa depan Suer. Pada saat itu, Suer tiba-tiba membuka matanya perlahan. Gerakan itu lembut, namun membawa perubahan besar. Pandangannya langsung tertuju pada Ye Yunfei dan Tetua Tangwu, dan ia menunjukkan keterkejutan saat mengenali mereka. Tetua Tangwu, dengan penuh semangat, menyampaikan bahwa Putri Salju telah tumbuh lebih tinggi dan lebih cantik, dan sekarang ia bisa berkultivasi. Kebanggaan dan kebahagiaan terpancar dari setiap kata yang ia sampaikan. Saat ia berbicara, ia melambaikan tangannya, dan sebuah cermin kristal halus muncul, melayang di depan Suer, permukaannya jernih seperti air yang tenang. Suer awalnya bingung dengan kata-kata tersebut, pikirannya belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan perubahan yang baru saja terjadi. Namun ketika ia melihat dirinya di cermin, ia langsung terkejut, menyadari perubahan besar pada dirinya sendiri, dan emosi itu meledak dalam bentuk seruan yang tak tertahan. Tetua Tangwu dengan cepat menenangkannya, menyatakan bahwa tidak perlu panik dan menekankan betapa cantiknya dirinya sekarang. Suer menatap cermin itu dengan saksama, mulai memeriksa dirinya sendiri dengan perlahan, seolah mencoba memahami kenyataan baru yang ada di hadapannya. Saat memandang wanita muda yang anggun dan cantik di cermin, ekspresi Suer mulai berubah-ubah. Awalnya datang rasa kaget dan tak percaya, kemudian kejutan dan kegembiraan, bercampur dengan rasa malu yang halus, diikuti oleh air mata kebahagiaan yang perlahan mengalir, butiran air mata besar berkilauan di bulu matanya yang panjang. Tetua Tangwu melihat hal ini dan merasa bingung, tidak tahu harus bereaksi bagaimana terhadap perubahan emosi yang begitu kompleks. Namun Ye Yunfei segera menghentikannya, memberi isyarat agar tidak mengganggu. Ia menjelaskan melalui pesan telepati bahwa tubuh Suer telah pulih, dan kultivasinya telah meningkat. Sekarang dia dapat melihat penampilannya sendiri, dan jiwa serta pikirannya mulai berubah. Kondisi mentalnya akan berubah secara bertahap dari seorang gadis berusia 9 tahun menjadi seorang gadis remaja, proses yang tidak bisa dipercepat atau diganggu. Ia menyarankan agar Suer menyesuaikan diri sendiri, karena itu adalah bagian penting dari transformasinya. Tetua Tangwu merasa lega setelah mendengar penjelasan itu, dan memilih untuk diam. Seiring waktu berlalu, Suer terus menatap dirinya di cermin, hingga suasana hatinya perlahan menjadi tenang. Sampai setengah batang dupa kemudian, ia akhirnya berbalik. Ia menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Ye Yunfei, menyadari bahwa tanpa bantuannya, ia pasti masih berada dalam kondisi sebagai anak berusia 8 atau 9 tahun. Dengan gerakan anggun, ia membungkuk, sikapnya elegan dan sopan, memancarkan aura seorang wanita terhormat yang telah matang dalam sikap.
Ye Yunfei merespons dengan cepat, menyatakan bahwa tidak perlu berterima kasih, meskipun ia sendiri merasa sedikit tidak nyaman dengan perubahan sikap Suer. Ia menyadari bahwa beberapa saat yang lalu, Suer memanggilnya sebagai kakak laki-laki, namun kini memanggilnya sebagai Tuan Muda Ye, perubahan yang terasa begitu cepat. Suer kemudian beralih kepada Tetua Tangwu, menyampaikan penghargaan atas kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Ia mengakui bahwa tanpa upaya Tetua Tangwu, bangsa Tang mungkin benar-benar akan punah. Tetua Tangwu merespons dengan rendah hati, menyatakan bahwa Suer terlalu berlebihan, namun kebahagiaannya tidak bisa disembunyikan. Ia memuji Suer, menyatakan bahwa kini ia telah kembali normal dan bahkan sudah seperti wanita dewasa. Perasaan bangga dan syukur memenuhi dirinya, melihat perubahan Suer yang kini benar-benar layak sebagai putri dinasti Tang. Ye Yunfei kemudian mengeluarkan botol giok dan menyerahkannya kepada Suer, menjelaskan bahwa itu adalah pil yang akan membantu kultivasinya. Ia juga menjelaskan bahwa teknik dingin ulat sutra surgawi yang diberikan baru mencapai transformasi pertama, dan masih ada 17 transformasi lagi yang harus dilalui. Ia menekankan pentingnya ketekunan, karena setiap transformasi akan membawa lompatan kekuatan yang besar. Suer menerima botol itu dengan penuh hormat, menyampaikan terima kasihnya. Ye Yunfei hanya bisa terdiam, merasa bahwa sikap Suer yang terlalu sopan terasa sedikit asing, namun ia memahami bahwa itu adalah bagian dari proses penyesuaian. Kemudian, Suer mengajukan pertanyaan penting, menatap Ye Yunfei dengan penuh harap, ingin mengetahui apakah saudaranya masih hidup. Ye Yunfei berpikir sejenak sebelum menjawab, menyatakan bahwa ia juga tidak tahu, namun tidak ada indikasi bahwa saudaranya telah meninggal, sehingga masih ada kemungkinan ia masih hidup. Mendengar itu, Suer menyatakan tekadnya dengan pelan namun penuh keyakinan, bahwa ia pasti akan menemukan saudaranya. Matanya sedikit memerah, menunjukkan emosi yang dalam namun terkendali. Ketika Tetua Tangwu membawa Suer kepada anggota klan Tang lainnya, reaksi yang muncul hampir sama dari setiap orang. Mereka menatap Suer dengan tak percaya, tidak dapat meyakini bahwa wanita muda cantik di hadapan mereka adalah Suer. Perubahan sebelum dan sesudahnya benar-benar sangat besar, hingga terasa seperti melihat dua orang yang sama sekali berbeda, namun dengan jiwa yang sama. Setelah penjelasan berulang-ulang dari Tetua Tangwu, suasana di antara orang-orang Tang yang awalnya dipenuhi keraguan perlahan berubah menjadi kepercayaan yang kokoh, seolah kabut tebal yang menyelimuti pikiran mereka akhirnya tersibak. Orang-orang Tang akhirnya percaya bahwa gadis muda yang anggun di hadapan mereka memang Putri Sue. Sebuah kenyataan yang sebelumnya terasa begitu sulit diterima, kini menjadi sesuatu yang nyata di depan mata mereka. Kemudian, setiap orang dari dinasti Tang sangat gembira dan mengerumuni Suer di tengah, gerakan mereka penuh semangat dan rasa haru yang mendalam, seolah-olah dia adalah harta karun yang telah lama hilang dan akhirnya kembali. Lingkaran manusia terbentuk di sekelilingnya, wajah-wajah dipenuhi kebahagiaan, mata mereka berbinar, dan suasana hangat menyelimuti tempat itu, menciptakan momen yang terasa hampir sakral. Dalam suasana itu, perhatian Ye Yunfei beralih pada hal lain yang tidak kalah penting. Ia memandang Penatua Tangwu dengan tenang, lalu menanyakan bagaimana tingkat kultivasi semua orang selama ini. Suaranya mengalir stabil namun penuh perhatian, menunjukkan kepeduliannya terhadap perkembangan seluruh kelompok. Penatua Tangwu menjawab dengan nada mantap, menjelaskan bahwa semua orang bercocok tanam dengan sekuat tenaga, berusaha tanpa henti dalam jalur kultivasi mereka. Selain itu, pasokan sumber daya kultivasi dan ramuan juga sangat melimpah, memberikan dukungan besar bagi kemajuan mereka. Selama periode ini, kemampuan sebagian besar orang telah meningkat, dan perkembangan tersebut tidaklah kecil. Dengan laju seperti ini, tidak akan lama lagi sebelum kekuatan keseluruhan Istana Qingyun meningkat secara signifikan, sebuah masa depan yang penuh harapan mulai terlihat jelas di hadapan mereka. Ye Yunfei mengangguk pelan, mengakui bahwa Istana Qingyun mereka memang berkembang dengan baik, ucapannya mengandung keyakinan yang tenang namun kuat. Pada saat itu, Master Tanah Tebal juga datang ke sisi Ye Yunfei dan berbicara, langkahnya mantap, ekspresinya penuh kebanggaan. Ia menyampaikan bahwa kekuatan sekte Tanah Tebal mereka telah meningkat secara luar biasa. Nada suaranya mencerminkan kepuasan atas hasil kerja keras yang telah mereka lakukan. Sebelumnya, Ye Yunfei telah berdiskusi dengan Tetua Tangwu, pemimpin sekte Houtu, dan yang lainnya tentang pendirian Istana Qingyun, sebuah keputusan besar yang menyatukan berbagai kekuatan. Sekarang, klan Tang, sekte Houtu, dan para pendekar bela diri yang dibawa Ye Yunfei dari benua Tianxuan semuanya tergabung dalam Istana Qingyun, membentuk kekuatan baru yang solid dan menjanjikan. Ye Yunfei kemudian berpikir sejenak, matanya sedikit menyipit seolah sedang menghitung dan merencanakan sesuatu secara mendalam. Ia menyatakan bahwa sumber daya ini akan dijaga oleh kalian berdua, dan kemudian menyampaikan rencananya untuk mengumpulkan semua orang. Ia perlu memeriksa kondisi mereka,
memastikan bahwa setiap individu berada di jalur yang tepat dalam kultivasi mereka. Baik Tetua Tangwu maupun Guru Houtu mengangguk, menerima instruksi tersebut tanpa ragu, menunjukkan kepercayaan penuh terhadap Ye Yunfei. Beberapa saat kemudian, pergerakan besar terjadi. Kelantang, sekte Houtu, dan orang-orang yang dibawa Ye Yunfei dari benua Tianshuan semuanya berkumpul di hadapan Ye Yunfei, membentuk lautan manusia yang luas. Di antara mereka, sekte Houtu memiliki jumlah anggota terbanyak, mendekati puluhan ribu, menciptakan pemandangan yang megah dan penuh tekanan. Terdapat lebih dari 700 orang dari kelompok etnis Tang, masing-masing berdiri dengan sikap hormat. Ye Yunfei membawa sekitar 200 orang dari benua Tianshuan. Mereka berdiri sebagai inti yang telah melalui banyak pengalaman bersama. Ye Yunfei menghabiskan sebagian besar hari itu untuk mempelajari kekuatan setiap orang. Matanya tajam, pengamatannya mendalam, tidak ada detail yang terlewatkan. Ia seperti membaca setiap individu layaknya buku terbuka. Setengah hari kemudian, setelah pengamatan yang cermat, Ye Yunfei memilih lebih dari 1.000 orang, keputusan yang diambil dengan penuh pertimbangan. Ia kemudian menyampaikan bahwa mereka sedang bersiap untuk mengasingkan diri guna meningkatkan level kultivasi mereka, kata-katanya mengalir sebagai arahan yang tegas. Lebih dari 1.000 orang ini semuanya memiliki fondasi yang sangat kokoh dalam kekuatan spiritual, dan telah mengumpulkan cukup kekuatan untuk memenuhi persyaratan dasar untuk menembus ke alam yang lebih tinggi. Ye Yunfei siap membantu mereka mencapai terobosan, memberikan dorongan yang mereka butuhkan untuk melangkah lebih jauh. Selanjutnya, Ye Yunfei memasuki menara ilusi dan, bersama dengan Huang Xiang, meracik sejumlah pil untuk lebih dari 1.000 orang. Prosesnya berlangsung dengan penuh konsentrasi dan keahlian tinggi. Ketika Ye Yunfei dan Huang Xiang sedang memurnikan pil, mereka meminta Dan Jun untuk mengamati dan belajar dari mereka, memberikan kesempatan langka bagi Dan Jun untuk menyerap pengetahuan berharga. Ye Yunfei berniat untuk mengolah Dan Jun agar ia bisa menjadi seorang alkemis di Istana Qingyun di masa depan, karena bagi kekuatan manapun, memiliki alkemis sendiri sangatlah penting, sebuah fondasi yang tidak bisa diabaikan. Setelah memurnikan pil-pil tersebut, Ye Yunfei memerintahkan lebih dari 1.000 orang untuk segera kembali ke tempat pengasingan dan berusaha untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Instruksinya jelas dan tidak memberi ruang untuk penundaan. Kemudian, ia menyerahkan botol giok kepada Li Zhong dan menyampaikan bahwa botol pil ini untuknya, dan ia dapat mencoba menembus ke tahap awal alam inti agung yang mendalam. Seperti Sue Er, dan Tian Li Zhong hancur, sebuah luka besar yang hampir menghentikan jalannya. Namun belum lama ini, Ye Yunfei menyembuhkan dantiannya, mengembalikannya ke kekuatan tahap akhir alam inti mendalam tingkat rendah. Li Zhong dengan gembira menerima botol giok itu, wajahnya berseri-seri penuh harapan, lalu pergi mengasingkan diri untuk mencapai alam yang lebih tinggi, langkahnya penuh tekad. Setelah itu, Ye Yunfei berbicara kepada orang-orang yang tersisa, menyampaikan bahwa selama 2 hari ke depan, ia akan menjelaskan secara pribadi kepada mereka dasar-dasar pengembangan dan penyempurnaan kekuatan spiritual mereka, serta berbagai tindakan pencegahan. Ia juga akan mengajarkan beberapa kiat sederhana yang disesuaikan dengan keadaan spesifik mereka, sesuatu yang akan sangat bermanfaat bagi budidaya mereka di masa depan. Ia berharap semua orang akan mendengarkan dengan saksama. Semua orang sangat gembira setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei, semangat mereka meningkat tajam. Kabar tentang pertempuran hebat Ye Yunfei di Liu Cheng telah menyebar dan diketahui oleh semua orang. Ketika mereka mendengar kabar bahwa Ye Yunfei telah menunjukkan kekuatan ilahinya di Liu Cheng, memusnahkan sekte Zixia dan klan Liu, membunuh lebih dari 200 ahli alam Yuan Hun, dan bahkan membunuh 4 ahli alam dewa pembentuk, semua orang dipenuhi kegembiraan dan menganggap Ye Yunfei sebagai idola mereka. Karena Ye Yunfei akan mengajari mereka dharma secara langsung, semua orang tentu saja merasa gembira, bahkan beberapa tidak bisa menyembunyikan rasa antusias mereka. Ye Yunfei memerintahkan anak buahnya untuk membangun sebuah platform tinggi di dalam salah satu gua, dan dia duduk bersila di platform tersebut, posisinya stabil dan penuh wibawa. 8 atau 9.000 orang duduk mengelilingi panggung tinggi itu, membentuk lingkaran besar yang teratur. Kemudian, Ye Yunfei mulai menjelaskan beberapa pengetahuan dasar dan tindakan pencegahan untuk mengembangkan kekuatan spiritual kepada orang-orang ini. Dia juga mengajari mereka beberapa teknik sederhana di tempat, khususnya untuk mengasah dan memperkuat kekuatan spiritual mereka. Ye Yunfei telah berlatih selama 1.000 tahun, hingga mencapai posisi Kaisar Langit. Pengalaman kultivasinya sangat kaya, dan dia memiliki pemahaman mendalam tentang setiap alam kekuatan spiritual. Memberikan ceramah secara langsung kepada ribuan praktisi bela diri di atas panggung sangat membantu mereka, seperti membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Hampir setiap praktisi bela diri mendengarkan dengan penuh perhatian. Wajah mereka serius, pikiran mereka sepenuhnya terfokus.
Berbagai kesulitan dan masalah yang dia hadapi dalam kultivasinya hampir dengan mudah dipecahkan dan dijelaskan dengan gamblang selama penjelasan Ye Yunfei, membuat banyak orang merasakan pencerahan mendalam. Para pemimpin kelantang, termasuk Tetua Tangwu, dan para pemimpin sekte Houtu, termasuk pemimpin sekte Houtu, mendengarkan dengan senyum lebar dan penuh antusiasme. Tetua Tangwu dalam hatinya mengakui bahwa di hadapan Tuan Muda Ye, ia hanyalah seorang junior, dan bahwa pengalaman serta wawasan Ye Yunfei dalam seni bela diri sangat cemerlang, mendalam, dan menyeluruh. Ia bahkan merasa bahwa mendengarkan penjelasan Ye Yunfei sekarang jauh lebih berharga daripada ratusan tahun ia meraba-raba dalam kegelapan. Perasaan kagum memenuhi dirinya. Suara Ye Yunfei menggema dan bergema di seluruh gua saat dia menjelaskan. Setiap kata membawa bobot yang dalam. Setiap pendekar bela diri mendengarkan dengan penuh perhatian, berkonsentrasi penuh, takut melewatkan satu kata pun yang diucapkan Ye Yunfei. Banyak ahli bela diri yang teliti telah menyiapkan kristal perekam untuk merekam semua ucapan Ye Yunfei sehingga mereka dapat meninjaunya kapan saja, menunjukkan betapa berharganya setiap kata yang disampaikan. Baru 2 hari kemudian, sesi itu berakhir. Ye Yunfei menyatakan bahwa semua orang boleh pergi sekarang, dan mengingatkan bahwa setiap orang harus menghabiskan seluruh waktunya untuk pengembangan diri. Adapun sumber daya kultivasi, mereka tidak perlu khawatir karena ia akan menyediakannya secukupnya. Setelah itu, Ye Yunfei turun dari podium, mengakhiri penjelasannya. Para praktisi seni bela diri di sekitar panggung tinggi itu mulai perlahan bubar. Langkah mereka teratur namun penuh semangat baru. Kemudian, Ye Yunfei berbicara kepada Tetua Tangwu dan Guru Houtu, mengajak mereka berdua untuk ikut dengannya. Selanjutnya, Ye Yunfei memindahkan Tetua Tangwu dan pemimpin sekte Tanah Tebal ke Menara Ilusi, tempat yang menyimpan banyak rahasia. Di sana, Ye Yunfei menyampaikan bahwa Tetua Tangwu telah terjebak di tahap pertengahan alam Yuan Hun selama hampir 200 tahun, namun landasan spiritualnya sudah sangat kuat. Selanjutnya, ia akan menghabiskan beberapa tahun dalam pengasingan di dalam harta karun sihir spasial tersebut, berjuang untuk menembus ke alam pembentukan ilahi. Sejak bertemu dengan Kelantang, Ye Yunfei telah menggunakan ramuan untuk menambahkan 6 ahli alam Yuan Hun lagi ke Kelantang. Namun ia tidak pernah membantu Tetua Tangwu menembus tingkat kultivasinya karena ia telah menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Tetua Tangwu telah terjebak di tahap pertengahan alam Yuan Hun selama ratusan tahun, mengumpulkan fondasi kekuatan spiritual yang mendalam, dan Ye Yunfei berniat membantu Tetua Tangwu menembus alam pembentukan ilahi sekaligus. Mendengar hal itu, Tetua Tangwu sedikit gemetar karena kegembiraan, namun juga tidak percaya. Namun Ye Yunfei menyatakan dengan pasti bahwa selama beberapa tahun ke depan, ia akan tinggal di sini dalam pengasingan dan mengembangkan teknik-teknik yang telah dipercayakan kepadanya, dan pada saat yang tepat, ia akan membantu mencapai terobosan. Tetua Tangwu sangat gembira, menyatakan kesediaannya untuk mengikuti arahan tersebut, karena menembus alam pembentukan ilahi adalah sesuatu yang selalu ia impikan. Kemudian Ye Yunfei juga menyampaikan kepada Tuan Houtu bahwa ia harus berlatih di sini selama beberapa tahun dan berusaha menembus ke tingkat menengah alam Yuan Hun. Penguasa Tanah Tebal juga sangat gembira, menerima kesempatan tersebut dengan penuh semangat. Selama sisa waktu tersebut, Tetua Tangwu dan Guru Houtu tinggal di Menara Ilusi, berlatih dalam pengasingan. Beberapa tahun di dalam Phantom Tower kurang dari setengah bulan di dunia luar, menciptakan perbedaan waktu yang luar biasa. Pada saat yang sama, di alam iblis kuno, suasana yang sangat berbeda terjadi. Raungan seperti guntur menggema di seluruh istana yang dipenuhi energi iblis, suara itu penuh kemarahan yang menyesakkan. Di dalam istana, sekelompok besar ahli klan iblis kuno berdiri dengan waspada di depan Raja Iblis Bulan, tak seorang pun dari mereka berani mengeluarkan suara, tekanan yang menekan mereka begitu kuat. Raja Iblis Bulan sangat marah, kemarahannya seperti api yang membakar segalanya. Ia menyatakan bahwa begitu banyak kultivator di alam pembentukan ilahi bahkan tidak mampu menghadapi junior seperti Ye Yunfei, sebuah penghinaan besar. Setelah melampiaskan amarahnya, Raja Iblis Bulan perlahan-lahan tenang, namun aura dingin masih menyelimuti dirinya. Ia mengakui bahwa sulit dipercaya bahwa seorang anak laki-laki dari benua tingkat rendah seperti benua Tianxuan bisa tumbuh begitu cepat. Akhirnya, ia menyimpulkan bahwa satu-satunya cara untuk menghadapi Ye Yunfei adalah dengan dirinya sendiri bertindak, sebuah keputusan yang menandakan badai besar akan segera datang. Di dalam istana yang dipenuhi aura iblis yang pekat dan berlapis-lapis seperti kabut gelap yang tak pernah menghilang, seorang pria tua dari ras iblis kuno yang tampak cukup tua dan bertubuh agak kecil berdiri dengan sikap hormat namun tegas. Wajahnya dipenuhi keriput yang menyimpan jejak waktu panjang, namun sorot matanya tetap tajam, mencerminkan kebijaksanaan yang mendalam. Ia berbicara kepada Raja Iblis Ao Yue, mengungkapkan kekhawatiran yang telah lama mengendap di hatinya, bahwa pertumbuhan Ye Yunfei terlalu cepat, begitu cepat hingga terasa melampaui batas kewajaran dunia ini.
Dalam narasinya, ia mengingatkan bahwa saat pertama kali keluar dari benua Tianxuan, Ye Yunfei bahkan belum mencapai alam buah surga, sebuah tahap yang bagi banyak kultivator hanyalah permulaan. Namun, hanya dalam waktu kurang dari setahun berada di wilayah bintang Xuan Huang, ia sudah mampu membunuh seorang master di tahap awal alam pembentukan ilahi. Fakta ini tidak hanya mengejutkan, tetapi juga menakutkan. Tingkat pertumbuhan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya di dunia, dan jika mereka membiarkan dia terus berkembang seperti ini, maka dalam waktu dekat, ras iblis kuno mereka tidak akan lagi mampu menandinginya. Ucapan itu menggema dalam keheningan istana, membawa tekanan yang tak kasat mata. Raja Iblis Bulan mendengarkan dengan ekspresi yang perlahan berubah serius. Ia mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh Guru Tiangu masuk akal, dan bahwa Ye Yunfei harus disingkirkan sesegera mungkin. Nada suaranya berat, menunjukkan bahwa ia telah menyadari ancaman besar yang sedang tumbuh di luar kendalinya. Guru Tiangu ini jauh lebih tua dari Raja Iblis Aoyue. Ia dikenal sebagai sosok yang selalu banyak akal dan bijaksana, seorang bijak yang dapat menyusun strategi dan memenangkan pertempuran dari jarak jauh tanpa perlu terjun langsung. Selama ini, Raja Iblis Bulan selalu mempercayainya sepenuhnya, menjadikan setiap kata darinya sebagai pertimbangan yang sangat penting. Raja Iblis Bulan kemudian berpikir sejenak, suasana di sekitarnya menjadi semakin sunyi, seolah semua orang menahan napas menunggu keputusannya. Ia menyimpulkan bahwa mengirim pasukan biasa, atau bahkan para ahli di tahap awal alam pembentukan ilahi, tidak akan cukup untuk menghadapi Ye Yunfei. Setelah mempertimbangkan segala kemungkinan, ia memutuskan bahwa ia akan menghubungi Raja Iblis Tulang Putih dan Raja Iblis Tanpa Celah, dan berdiskusi dengan mereka tentang bagaimana mengorganisir sekelompok ahli alam pembentukan ilahi untuk memburu Ye Yunfei di hutan belantara utara. Ras iblis kuno memiliki 3 Raja Iblis, masing-masing dengan wilayah dan pasukannya sendiri, dan keputusan untuk melibatkan mereka semua menunjukkan keseriusan situasi ini. Guru Tiangu mengangguk perlahan, menyetujui bahwa itu akan menjadi yang terbaik. Baginya, kegagalan untuk melenyapkan Ye Yunfei akan menyebabkan masalah yang tak berkesudahan bagi ras iblis kuno, seperti benih bencana yang akan terus tumbuh tanpa henti. Pada saat yang sama, jauh dari suasana mencekam di alam iblis kuno, di domain suci yang megah dan dipenuhi aura spiritual yang murni, markas besar sekte misteri surgawi berdiri dengan keagungan yang tak tertandingi. Di dalam sebuah istana emas yang megah, cahaya berkilauan memantul dari dinding-dindingnya, menciptakan suasana sakral dan agung. Di tengah aula itu, seorang lelaki tua kurus duduk bersila dengan tenang, tubuhnya tanpa rapuh namun aura yang ia pancarkan begitu dalam dan tak terukur. Ia dikelilingi oleh sekelompok anggota berpangkat tinggi dari sekte misteri surgawi, yang masing-masing menunjukkan rasa hormat yang besar kepadanya. Seorang pria jangkung dan kurus setengah baya berdiri di antara mereka, memandang lelaki tua itu dengan ekspresi penuh perhatian. Ia adalah pemimpin sekte dari sekte misteri surgawi. Dengan suara yang terkontrol namun penuh kekhawatiran, ia menanyakan apakah kondisi tetua Bai Yun sudah merasa lebih baik. Pria tua kurus ini tak lain adalah Yang Mulia Bai Yun yang terkenal, yang termasyhur di seluruh wilayah bintang Xuan Huang. Kemampuan ramalannya diakui secara luas sebagai yang terbaik di seluruh wilayah tersebut. Ia juga merupakan tetua berpangkat tertinggi di sekte misteri surgawi, bahkan pemimpin sekte pun harus memperlakukannya dengan penuh hormat. Yang Mulia Bai Yun mengangguk perlahan, menjelaskan bahwa kondisi fisiknya sedemikian rupa sehingga ia tidak akan meninggal untuk saat ini, tetapi juga tidak akan sembuh. Ia hanya bisa beristirahat dan memulihkan diri secara perlahan, sebuah keadaan yang membuat para anggota berpangkat tinggi lainnya tampak semakin khawatir. Bagi sekte Tianji, Yang Mulia Bai Yun memiliki arti yang sangat besar, seperti papan nama hidup yang melambangkan kejayaan dan reputasi mereka. Dalam keheningan yang penuh tekanan itu, Yang Mulia Bai Yun kemudian bertanya apakah Sky Shield sudah ditemukan kembali. Pertanyaan itu membuat suasana semakin tegang. Pemimpin sekte menjawab bahwa belum lama ini ia telah mengutus Tetua Pang dan Diakon Chao ke Padang Gurun Utara. Namun, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Diakon Chao tewas di tangan Ye Yunfei, sementara Tetua Pang berhasil melarikan diri. Jubah pelindung langit masih berada di tangan Ye Yunfei. Tatapan Yang Mulia Bai Yun kemudian tertuju pada Tetua Pang, seorang lelaki tua berjubah abu-abu yang segera merasa tekanan besar ketika dipanggil. Dengan cepat, ia menceritakan secara rinci apa yang telah terjadi di kota Willow di Gurun Utara, tanpa menyembunyikan apapun. Pada saat itu, ada 2 ahli dari tahap awal alam pembentukan ilahi dari sekte misteri surgawi yang hadir, salah satunya adalah Tetua Pang, sementara Diakon Chao tewas di tempat oleh Ye Yunfei. Setelah mendengarkan semua itu, Yang Mulia Bai Yun terdiam sejenak, matanya terpejam seolah sedang merenung dalam kedalaman yang tak terjangkau. Kemudian ia bertanya tentang tingkat kekuatan spiritual Ye Yunfei.
Tetua Pang menjawab bahwa Ye Yunfei berada di tahap akhir dari alam pil agung yang mendalam. Namun setelah menggunakan teknik aneh, ia memperoleh kekuatan untuk melawan seseorang di tahap awal alam pembentukan ilahi. Mendengar itu, Yang Mulia Baiyun menyatakan bahwa Ye Yunfei terlalu misterius, dan ia tidak mungkin berasal dari dunia kecil seperti benua Tianxuan. Selama periode ini, ia telah berkali-kali mencoba untuk menyimpulkan latar belakang dan asal-usulnya. Namun setiap kali, yang bisa dilihat hanyalah dunia yang buram dan beberapa pemandangan kehancuran yang mengerikan, bahkan pemusnahan sebuah dunia dan penciptaan alam semesta baru, dengan sosok Ye Yunfei muncul dalam gambar-gambar buram tersebut. Namun, setiap kali ia mencoba melihat lebih jelas, ia menghadapi reaksi keras dari hukum, yang juga menjadi alasan utama mengapa cedera yang ia derita belum juga sembuh. Ia pun menghela napas panjang, mempertanyakan bagaimana mungkin orang seperti itu berasal dari benua tingkat rendah seperti benua Tianxuan. Mendengar penjelasan itu, para anggota berpangkat tinggi lainnya dari sekte misteri surgawi sangat terkejut. Mereka menyadari bahwa Ye Yunfei memiliki latar belakang yang sangat menakutkan, sesuatu yang jauh melampaui pemahaman mereka. Yang Mulia Baiyun kemudian mengungkapkan bahwa ia pernah mencoba meramalkan masa depan Ye Yunfei, dan yang ia lihat hanyalah satu gambar. Dalam penglihatan itu, Ye Yunfei berubah menjadi sosok raksasa, berdiri di tengah lautan bintang yang luas dengan tangan di belakang punggungnya. Tubuhnya memancarkan cahaya ilahi, sementara makhluk tak terhitung jumlahnya berlutut di kakinya, membungkuk sebagai tanda penyerahan diri. Namun, setelah itu, gelombang energi yang sangat menakutkan membuatnya pingsan seketika. Dan sejak saat itu, ia tidak pernah berani lagi mencoba meramalkan masa depan Ye Yunfei. Seorang tetua kemudian bertanya tentang arti dari penglihatan tersebut. Yang Mulia Baiyun menjawab dengan hikmat bahwa itu merupakan pertanda kemungkinan bahwa Ye Yunfei suatu hari nanti dapat menyatukan alam semesta. Kata-kata itu membuat seluruh aula dipenuhi keheningan yang berat. Semua anggota berpangkat tinggi terkejut dan takjub. Menyatukan alam semesta adalah sesuatu yang terdengar seperti mitos, sesuatu yang bahkan sulit dibayangkan. Namun karena kata-kata itu diucapkan oleh Yang Mulia Baiyun, tidak ada yang berani meragukannya. Ia kemudian menyampaikan bahwa mulai sekarang, sekte Tianji harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari permusuhan dengan Ye Yunfei. Namun, pemimpin sekte mengingatkan bahwa jubah pelindung langit masih berada di tangan Ye Yunfei, sebuah harta tak ternilai bagi sekte mereka. Yang Mulia Baiyun pun memberikan solusi, yaitu mengirim seseorang untuk menghubungi Ye Yunfei dan memberitahu bahwa sekte Tianji bersedia membayar harga tinggi untuk membeli kembali jubah penutup langit darinya, dan mereka akan berusaha memenuhi harga yang diminta selama mampu. Pemimpin sekte mengangguk, siap melaksanakan perintah tersebut. Kemudian, Yang Mulia Baiyun tiba-tiba berbicara tentang negeri para dewa yang jatuh yang akan segera dibuka, dan bahwa kali ini bukan hanya para pendekar dari medan bintang Xuan Huang, tetapi juga kekuatan besar dari medan bintang lain akan ikut serta. Ia menjelaskan bahwa tanah para dewa yang jatuh selalu penuh dengan berbagai harta dan peluang, sehingga setiap kali terbuka, selalu menarik banyak kekuatan besar. Sekte misteri surgawi pun akan mengirimkan sekelompok personel elit ke sana. Pemimpin sekte kembali mengangguk, memahami pentingnya kesempatan ini. Sementara itu, di hutan belantara utara, di dalam gua bawah tanah, suasana yang penuh energi terus berlangsung. Selama lebih dari 10 hari berturut-turut, hampir setiap hari banyak orang mencapai terobosan. Suara-suara energi spiritual yang menggelegar tak henti-hentinya terdengar, memenuhi ruang dengan getaran yang kuat. Lebih dari 1.000 orang yang sebelumnya dipilih oleh Ye Yunfei kini menunjukkan hasil dari usaha mereka. Efek pil yang diberikan sangat jelas, dan sebagian besar berhasil menembus batas mereka. Li Zong, setelah berhasil menerobos, dengan penuh kegembiraan berlari ke sisi Ye Yunfei, menyatakan bahwa ia kini berada di tahap awal alam inti agung. Ye Yunfei tertawa dan menyampaikan ucapan selamat. Suer juga datang, menyampaikan rasa terima kasihnya. Selama bertahun-tahun, ia dan Paman Zong tinggal di kota Tiandao hingga akhirnya bertemu Ye Yunfei, dan hubungan mereka menjadi sangat dekat seperti kakek dan cucu. Selama periode ini, Suer sering datang kepada Ye Yunfei untuk bertanya tentang kultivasi, terutama mengenai kondisi fisiknya, dan hubungan mereka pun semakin akrab. Ye Yunfei merespons dengan tenang. Namun tepat pada saat itu, ia menerima pesan telepati dari Huangxiang bahwa tetua Tangwu dan pemimpin sekte sama-sama hampir mencapai terobosan. Kini, segalanya tampak bergerak menuju perubahan besar yang tak terelakkan. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit.
Amin.